Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Hari ini kami sudah memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Biar penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan, hingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan ya. Sementara kami mendengar sabda Tuhan akan sampai oleh hamba-Mu, berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tetapi hamba-Mu ialah roh hikmat, marifat, kebijaksanaan, pengetahuan yang daripada Tuhan tercurah atas hamba-Mu ya. Sehingga kami yang mendengar bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan akan firman-Mu. Siap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Selamat malam bagi kita semuanya. Dua minggu yang lalu harusnya memang materi hukum maksimal ini sudah disampaikan, tapi beliau yang sudah kita sepakati untuk memimpin kita di dalam sharing ternyata mungkin dia kelupaan kali ya pada saat itu rencana mau pernikahannya. Jadi terus persiapan mungkin supaya yang terbaik lah mungkin dia bisa perbuat di dalam pernikahannya, sehingga sampai malam hari ini pun saudara kita di Suburian belum bisa bergabung dengan kita. Tapi dia memohon supaya kita doakan supaya seluruh rencana pernikahannya berjalan dengan baik dan lancar, dan segala hambatan-hambatan itu bisa dilalui dengan baik, sehingga di kemudian hari kita akan bersama dengan beliau. Tapi dia tidak lagi sebagai lajang, tapi sudah menjadi ia sudah menjadi imam menjadi bapak di keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum maksimal, bahwa perjalanan orang Israel menggambarkan juga perjalanan daripada orang percaya. Nah, banyak orang percaya walaupun telah keluar dari Mesir, ya, menggambarkan perbudakan dosa, namun mereka akhirnya menetap ya di luar Kanaan. Kanaan bukanlah gambar surga. Kanaan adalah gambaran kemaksimalan potensi seseorang. Nah, juga banyak juga orang berpikir bahwa perjalanan orang Israel itu sama seperti perjalanan ke surga, tanah Kanaan itu bukan. Nah, tapi ada hal yang dijanjikan Tuhan pada waktu mereka keluar dari Mesir. Aku akan menuntun engkau ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah. Pertama susu, lalu yang kedua madu. Nah, susu itu adalah berkat yang instan, tapi cepat juga cepat juga basinya. Nah, tapi ada berkat yang kedua, yaitu madu. Sulit untuk mendapatkannya dan juga sukar ya. Kalau lebah itu menghasilkan madu, ternyata sukar juga untuk untuk menghasilkan madu. Tapi biasanya bertahan lama. Makin lama madu itu makin bagus keadaannya. Udah pernah makan madu muda? Belum ya. Nah, biasanya madu muda itu, karena kita tinggal di kampung, biasanya madu muda itu warna keemasannya itu kurang dia. Tapi kalau dia kalau dia madu yang sudah lama, yang sudah tua, mungkin sudah beranak hinat berulang-ulang di sarangnya itu, di tempat yang itu belum diambil-ambil. Nah, itu nanti madunya bagus. Nah, harganya pun lebih mahal bagi yang tahu, ya kan? Nah, tapi saya mau tanya kita dulu, gimana membuktikan madu asli dan madu palsu ya? Madu palsu. Udah pernah Pak Jes dengar itu? Pernah Pak. Udah pernah? Oh, berarti tidak usah lagi tanya lagi. Tapi memastikannya nggak tahu. Oh,
Yang lain di rumah. Oh lain masih jujur polos tulus dia. Caranya ini lain. Tuan rumah nggak tahu. Iya. Kalau Pak Sadra gimana? Udah tahu membedakannya? Nggak tahu. Pak Las udah pernah dengar ya? Udah pernah dengar cara Saya itu udah dengar tapi belum praktek kan. Asli begini Pak. Kalau sudah dibilang di madu, berarti asli itu Pak. Asli gua. Ya, berhubung dengan apa ya masalah pria. Nah, jadi kalau dia madu asli, nah, ya kalau dibawa ke rumah istri kesurupan. Ya, kalau kesurupan istri itu berarti madu asli. Ya, tapi kalau istri biasa-biasa saja berarti madu palsu itu. Nah, jadi saya percaya setiap kita tidak ada yang melakukan hal yang demikian. Amin. 1, 2, 3. Ya. Baru berjalan. Itu caranya. Nanti kita bilang, wah cara membuktikan madu mau ini. Toh juga tidak ada apanya, tidak ada kebenarannya. Sampai hari ini ada orang bilang tidak dimakan apa, tidak dimakan semut katanya. Kalau madu yang betul, saya sudah lihat bagaimana sarangnya itu langsung dihantam oleh apa itu burung elang itu tumpah di bawah makan semutnya. Itu sudah kita lihat, kita cicipi juga kan. Nah, jadi ada yang bilang tidak beku di es, tidak juga kan. Nah, jadi sulit untuk membuktikannya. Oke, baik, kita kembali ke firman Tuhan ini. Nah, jadi gambaran daripada tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu bagi kita sebagai pria itu berbicara mengenai kemaksimalan yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi para pembicara kita di dalam pria sejati itu mereka mengatakan bahwa tambang yang terbesar di dunia itu bukanlah di Freeport, bukan juga di Afrika, ya sampai ketemu dengan apa batu merahnya itu tanah cempaka, bukan. Tapi tambang emas yang terbesar itu ada di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menemukan dan menggali emas itu tergantung kepada diri kita. Di situ dia harta karun itu. Nah, bagi seorang pria, Kanaan adalah gambaran kemaksimalan kepriaannya. Mengapa banyak pria tidak mencapai kemaksimalan sebagai pria? Seperti bangsa Israel, ada 5 dosa menjadi alasan yang tercatat dalam firman Tuhan perihal mereka gagal mencapai tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Mari kita lihat, ada 5 dosa yang menjadi penghalang orang Israel kenapa mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bergantian ayat 1 sampai ayat 6 dulu. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2, 3 ya. Gitu ya? Iya bersama. 2, 3 ya. Iya. Untuk menjadi pengikut mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, orang Israel secara keseluruhan itu mengalami hal yang sama, minum dari batu karang yang mengikuti mereka, yaitu diumpamakan seperti Kristus pada masa itu dan pada masa kita sekarang. Juga mereka melihat mujizat yang luar biasa
mereka melintasi Laut Merah, ya, dan juga banyak lagi hal-hal yang besar yang Tuhan nyatakan. Tapi anehnya, sebagian besar dari antara mereka semuanya mati di padang gurun, tidak sampai kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Karena apa? Karena dosa yang mereka lakukan. Nah, Paulus memberitahukan ini kepada jemaat di Korintus dan kepada kita hari ini, firman Allah ini untuk menjadi sebuah peringatan supaya kita jangan melakukan hal yang sama seperti yang mereka perbuat. Nah, dosa yang pertama yang kita lihat di sini adalah yaitu berbuat jahat, ayat yang ke-6. Nah, yang menghalangi seseorang sehingga tidak mencapai kemaksimalannya, yang pertama adalah berbuat jahat, ya. Pengertian berbuat jahat itu, ya, segala perbuatan yang dilakukan hanya untuk memuaskan diri sendiri, apalagi mengorbankan orang lain, itu disebut dengan berbuat jahat. Sekalipun itu kelihatan baik, ya, sekalipun itu kelihatan baik, tapi kalau tujuannya untuk memuaskan diri kita, apalagi mengorbankan orang lain, itu disebut dengan berbuat jahat. Nah, coba kita baca satu ayat firman Tuhan, referensi Yakobus 3 ayat yang ke-16. Ya, yang sudah ketemu, bacakan kepada kita. Yakobus 3 ayat 16. Iya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, jadi di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ akan Kacauan. ada kekacauan. Nah, jadi bisa aja kelihatan baik, tapi kita tidak tahu motif apa di situ. Nah, kalau kita pelakunya pasti tahu kita motifnya, karena kita pelakunya. Nah, jadi kalau hanya untuk memuaskan diri kita, itu disebut dengan berbuat jahat, ya, disebut dengan berbuat jahat. Nah, masih ingat mungkin kita masih segar dalam ingatan kita kan, termasuk dalam hubungan apa? Hubungan seks, hubungan suami istri. Kalau kita saja yang puas, tidak ikut puas istri, itu pun disebut dengan berbuat jahat. Nah, jadi, karena kenapa? Kita aja yang puas, dia tidak. Nah, atau apa ya? Atau apalagi memaksakan. Banyak orang seperti itu kan, memaksakan. Nah, jadi sebagai pria, supaya doa kita jangan terhalang juga, supaya doa kita juga didengar oleh Tuhan, kita harus menghormati istri itu sebagai teman pewaris daripada kasih karunia, ya, karena dia adalah teman pewaris daripada kasih karunia, bukan pemuas kita, bukan pembantu kita, tetapi teman pewaris daripada kerajaan Allah. Jadi sebuah seimbang, seperti itu, seperti dua benda yang memiliki sisi yang berbeda. Tapi kalau dia dipisah, akan terjadi kehancuran atau akan terjadi kebocoran. Nah, sama seperti kalau gelas, ya, kalau kita lihat praktek itu contoh atau seperti pot bunga inilah kan. Nah, kalau apa saja dituang di dalam itu pasti bisa ditampung. Karena kenapa? Dia menyatu. Tapi kalau dia dipotong dua, satu gambaran laki pria atau suami, satu gambaran daripada istri. Nah, apabila suami merasa dirinya lebih tinggi dari suaminya, maka istrinya turun ke bawah. Maka pada waktu dia divisi, kasih karunia Allah, berkat Allah, kebaikan Allah di dalamnya, apa yang terjadi? Dia akan tumpah. Atau sebaliknya, menganggap tidak berharga istrinya, maka apa yang terjadi? Dia membelakangi. Nah, sangat jelas sekali tidak akan ada berkat di dalamnya. Boleh saja sukses dalam karir, kelihatan sukses dalam karir, tapi tunggu tanggal mainnya. Dia hanya tinggal menunggu kepada kehancurannya. Nah, jadi kembali ke dalam yang pertama ini, yaitu berbuat jahat itu segala sesuatu yang hanya berdasarkan kepada kepentingan diri kita sendiri. Nah, jadi harus melihat kepentingan orang lain. Nah, apakah kita
memikirkan itu, melihat kepada sisi itu, bukan hanya kepada kepentingan diri kita sendiri. Nah, yang kedua, ayat yang ke-7. Ayat 7. Sama-sama kita baca ayat 7, 2, 3 ya. Dan supaya 1 Korintus 10 ayat 7. Sama kita baca 2, 3 ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka hati. Nah, hal yang kedua yang menghalangi mereka tidak masuk ke dalam tanah Kanaan dan tidak mencapai kepada kemaksimalan yang Tuhan mau, yaitu menyembah berhala. Nah, berhala itu, saudara, segala sesuatu yang kita buat lebih utama, melebihi daripada Tuhan, itu disebut dengan berhala. Dan ini harus kita ingat, dan segala sesuatu yang sudah kita jadikan berhala di dalam hidup kita, itu akan meminta korban, akan terjadi korban. Ya, kalau kita buat hobi menjadi Tuhan dalam hidup kita, dia menjadi berhala, dia akan menjadi apa? Minta korban. Apa yang korbannya? Kalau hobi sudah menjadi yang paling utama, pekerjaan terbengkalai, keluarga berantakan, ya, dan banyak lagi hal yang lain. Jadi berhala harus kita singkirkan. Amin. Nah, sekarang di zaman sekarang apa berhala yang paling keren? Handphone. Ya kan, habis waktu ada lihat handphone. Nah, anak-anak minta perhatian. Kadang-kadang kan rewel-rewel anak-anak itu. Padahal sebenarnya minta apa itu? Supaya minta dia ditemani, iya kan? Tapi tak bisa lepas, kan? Terus kita lihat handphone. Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah korban. Anak-anak buat apanya? Keasikan terhadap dirinya sendiri. Nah, akibatnya kita akan menuai nanti akibat daripada itu. Nah, makanya kita harus bijak juga di dalam di dalam mempergunakan waktu, menghabiskan waktu dengan gadget kita. Dan juga kepada anak-anak kan juga begitu. Sekarang candu anak itu adalah ini, gadget. Kalau kita lihat itu, apalagi kalau kita sedang ada tamu, disitulah anak itu, disitulah kesempatannya itu. Nah, gimana pun katanya akan dikasih. Nah, tapi saya lihat kalau saya sendiri dengan anak saya, khususnya si Gemilang, kalau sekawin udah besar, udah tahu diri dia. Nah, paling hal yang penting Pak bisa minta pinjam HP-nya katanya. Kebetulan HP-nya dalam 2 tahun ini udah 2 handphone dalam 2 tahun ini. Ada yang umurnya 4 bulan udah hang, padahal lebih mahal handphonenya dari saya. Saya bilang tidak saya ganti lagi, kau tahan sendirilah, karena kau yang bikin hancur, gitu. Nah, jadi khususnya anak saya yang paling kecil. Nah, kalau datang tamu, disitulah kesempatannya. Wah, saya bilang tidak. Saya bilang tidak, iya. Gitu. Jadi saya mengajarkan kepada dia, kalau menurut saya kayaknya pas, sudah saya kasih. Nah, jadi saya mengajarkan kepada dia bahwa hukum itu berlaku, ada tidak ada tamu, hukum tetap berlaku, begitu. Ya, jadi itu apa ya? Tidak terkontrol lagi, ada tak juga begitu. Oh, saya bawa ke kamar mandi. Oh, tadi jangan, kamu bikin malu. Saya culik pantatnya itu. Nah, setelah itu pulang dari sana, wah pasti mutung dia kan. Udah saya biarin aja. Nah, dia cepat lupa, pemaaf dia. Habis itu nanti udah lupa dia. Nah, jadi maksudnya saya menekankan kepada dia bahwa hukum itu tetap berlaku. Bukan karena datang famili, datang tulang, datang amanggoru, maka hukum ditiadakan. Tidak, hukum tetap berlaku. Waktunya main. Tapi bukan berarti juga saya tidak memperbolehkannya. Dalam satu hari itu juga saya perbolehkan. Misalkan kalau sudah kadang-kadang untuk membujuk dia mengerjakan PR kan online ini juga pusing juga. Bukan cuma kita orang tua yang pusing, mereka pasti pusing. Nah, jadi dia bilang, gimana saya lihat handphone, saya lihat dulu 1 video YouTube. Oke, saya biarkan. Nah, tapi nanti kecolongan juga saya. Berapa lama ya? Dia bilang, Bapak nggak ingatin katanya. Wah, habis gila. Kau ini, ku bilang gitu. Mau bapak tua? Katanya pula sama saya lagi.
Nah, udah habis itu kerja KPR. Nah, setelah kerja KPR, dia juga berkeringat karena gimana lah, tidak biasa terus menerus seperti biasa sekolah. Akhirnya bilang, wah, udah istirahat dulu. Nah, istirahat satu video lagi. Oke. Kadang kita menunggu dia selesai, bisa ketiduran kita. Wah, udah habis kuotanya. Nah, itulah seninya kita bersama dengan anak-anak itu. Nah, bukan berarti kita kasih loss, atau ada juga orang tua, daripada aku diganggu-ganggunya, udah dikasih. Itu pun tidak boleh. Harus tetap kita mengontrol supaya mengingatkan dia waktu. Oke, yang ketiga, ayat 9, ayat 8 kita tunda dulu. Nanti kita masuk itu. Ayat 9 kita lompat. Ayat 9, 2, 3, ya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Nah, mencobai Tuhan ini ya menyebabkan orang Israel itu mati dipagut ular karena mereka berontak kepada Tuhan, marah kepada Tuhan itu ya. Akibatnya Tuhan melepaskan ular tedung sehingga mati ribuan orang. Ya, 32.000 orang kalau tidak salah ya, orang yang mati itu akibat dari dipagut oleh ular tedung. Akhirnya sampai dibuat sebuah patung ular tembaga, setiap orang yang melihat ke dalamnya lalu mereka mengalami kesembuhan. Nah, mencobai Allah itu adalah menuntut Allah melakukan sesuatu untuk kita, tapi bertentangan dengan kehendak dan karakternya, ya. Itu maksudnya mencobai Tuhan, menuntut Allah melakukan sesuatu untuk diri kita, untuk kepentingan kita, tapi bertentangan dengan kehendak dan karakternya Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Sama seperti waktu Yesus dicobai itu. Apa tidak bisa? Bisa, karena memang sudah tertulis juga di situ bahwa katakan saja kepada batu bisa berubah menjadi apa? Menjadi roti. Jatuhkan dirimu. Itu sudah ada dalam Alkitab semua itu. Maka malaikat akan disuruh untuk menantang engkau. Itu semua sudah ada. Tapi Yesus katakan, janganlah mencobai Tuhan Allah. Nah, artinya begini. Seringkali juga kita diperhadapkan kepada hal-hal yang seperti itu. Mungkin pada waktu di rumah Pak Osmar sudah kita ulas juga itu. Seringkali juga orang berkata seperti itu kepada kita. Benarnya ada Tuhan itu? Nah, benarnya Yesus itu Tuhan? Coba kau buktikan. Kalau panggil dia, suruh dia membuat begini. Nah, jadi itu sudah mencobai Tuhan. Ya, kalau kita menyuruh-nyuruh Tuhan, berarti sudah terbalik. Tuhan itu adalah hamba kita dan kita adalah Tuhan. Tapi Tuhan adalah tetap Tuhan. Maka kita harus punya prinsip seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Dia katakan begini, kalau Tuhan sanggup melepaskan kami dari dari perapian yang menyala ini, Tuhan akan melepaskan kami. Tapi kalau Tuhan tidak mau melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, kami tidak akan pernah mau menyembah kepada patung perbuatan Tuanku. Nah, itu prinsipnya. Mereka memposisikan dirinya bukan sebagai Tuhan, tapi mereka memposisikan dirinya, mereka adalah hamba, Tuhan adalah Tuhan. Mereka tidak mau mencobai Tuhan. Jadi demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau seringkali juga seringkali juga kekecewaan umat Tuhan kan seperti itu. Di mananya Tuhan ini udah berdoa aku, sudah berpuasa aku, sudah begini udah terus ku serius, ku muli, kok enggak kok enggak dijawab Tuhan? Di mananya Tuhan itu? Nah, ini sudah ada kekeliruan di situ. Nah, kehendak Tuhan lah yang harus jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Makanya di dalam berdoa itu harus selalu kita ingat itu. Kehendak mula yang jadi. Nah, kalau tidak jadi gimana? Itu hak Tuhan, karena dia Tuhan. Bukan kepentingan kita yang harus jadi, kepentingan Tuhanlah yang harus jadi dalam hidup kita. Nah, selagi kita belum memahami itu, kita akan terus bersungut-sungut, apalagi mencobai Tuhan. Ya, oke. Dua terakhir, kita lihat ayat yang ke-10. 2, 3, ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, bersungut-sungut, sikap hati yang menempatkan diri di luar kedaulatan Tuhan atau kemahakuasaannya, mengeluh,
mengkritik, cerewet, gosip, mengumpat, mencaci maki. Nah, bersungut-sungut itu mengkudeta Tuhan. Akibatnya dibinasakan oleh malaikat Tuhan. Lawan daripada bersungut-sungut adalah bersyukur, ya, menempatkan kedaulatan Tuhan meskipun awalnya sakit, tapi ingatlah itu pasti berujung kepada kebaikan. Nah, jadi sulit, sakit dan semuanya itu, tapi justru disitulah akan teruji pengiringan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Apabila kita lulus dari hal itu, kita akan menjadi timbul seperti emas. Ya, yang terakhir ayat yang ke-8, kita naik lagi ke ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Nah, yang terakhir adalah cabul. Nah, kenapa ditempatkan ini di bagian yang terakhir? Supaya gampang diingat oleh pria, karena persoalan pria seringkali ada di pikiran cabul, ya. Ya, jadi seringkali dosa seksual ini dianggap dianggap tidak masalah, ya, karena tidak melakukan apa-apa, artinya bersimpati dan berpengertian. Biasanya itu laki-laki gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, lama-lama bisa menjadi menjadi tabiat, menjadi problem di dalam kehidupan kita. Jadi cabul ini pun harus kita hindari dalam diri kita, berjuang dengan kekuatan Allah supaya kita bisa menang, supaya kita boleh mencapai daripada kemaksimalan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan memberkati kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita boleh diskusi, masih ada kesempatan bagi kita, panjang waktunya. Ya, kita boleh berdiskusi tentang 5 poin ini. Atau masih ada enggak dosa mana yang paling sukar atau masih dalam pergumulan sampai hari ini? Ya, saya percaya setiap kita masih sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan. Tidak ada di antara kita yang sudah sempurna, tapi sedang menuju ke arah itu di hidup kita. Oke, silakan kalau ada lagi hal yang sepertinya tertinggal yang disampaikan, boleh disampaikan. Ya, gimana, masih ada di antara 5 ini? Ada 5 tadi ya. Yang pertama, berbuat jahat. Yang kedua, mencobai Tuhan, menyembah berhala. Ketiga, mencobai Tuhan. Ketiga, bersungguh-sungguh. Dan terakhir, cabul. Iya, cabul. Sudah Tuhan berikan sama kita, karena kan kita tidak puas apa yang sudah kita miliki, kita pengen lebih lagi. Kenapa si anu bisa, kenapa dia ada, kan gitu. Kita sebagai manusia sering ada rasa seperti itu, rasa iri gitu kan. Inilah yang paling saya masih ada di dalam hati saya, bersungut-sungut ini. Cara menghilangkan ini paling susah. Saya baca saya baca cerminan hidup, sangat bagus juga tentang orang yang bersungut-sungut ini. Dia seorang pegawai di sebuah perusahaan lah, tapi malah kasusnya kan, kasus banyak orang samanya dia kerja dengan kawannya, tapi kawannya yang satu sudah lebih banyak asetnya daripada dia kan. Kenapa bisa begini gitu ya?
Bahkan ada lagi yang lebih parah, anggotanya. Wah, dia anggota saya, kok saya masih begini kok dia. Tapi obatnya, ya obatnya pada waktu dia sedang santai-santai duduk-duduk di di teras rumahnya, lalu dia melihat ada pemulung datang, pemulung mengambil sampah-sampah di depan rumahnya itu yang bisa dijual. Akhirnya dia berkata, bersyukurlah ya, aku tidak jadi pemulung. Kalau seandainya aku jadi pemulung, seperti itulah hidupku. Nah, jadi hilang sungguh-sungguhnya itu. Jadi pergilah ia ngapain juga pemulung ini. Nah, lewatlah mobil ambulans, kan? Katanya, pasti ke sana lah. Didengarnya juga kabar kan, orang itu kayaknya lama di rumah sakit, makan apapun tidak bisa. Datang dia, ya katakanlah, iya, datanglah pemulung ini bilang ya, katanya, untunglah saya tidak sakit ya, katanya gitu. Seterusnya begitulah. Jadi artinya kalau kita memang selalu melihat di atas, nah kita akan lupa bersyukur. Tapi kalau kita lihat orang yang tidak seberuntung kita, kita akan mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita. Nah, kira-kira gitu gambaran apanya? Gambaran itunya. Kalau ada kata bijak dunia sebenarnya, bisa kita terapkan juga. Jadi ketika kita berada di bawah, lihatlah ke atas. Namun jangan terlalu lama lihat ke atas, lupa kita bertindak kan. Ketika kita berada di atas, lihatlah ke bawah. Dan seperti yang abang bilang itu tadi kan. Jadi kita lihat. Jadi kalau kata saya kita lihat terus memang sakit leher. Iya, sakit leher. Yang kedua lupa diri. Ada yang paling porsuk itu tiduran gitu kan. Kita lupa bersyukur dan tidak ada action, tidak ada tindakan untuk melakukan yang terbaik. Baru masalah kita ke apa kan, ke firman dari dunia yang bilang kan, dan bisa juga kita lakukan firman ya. Ada mujizat dalam bersyukur, ya, karena bersyukur itu adalah setuju dengan apa yang akan Tuhan kerjakan kepada kita. Amin. Setuju kita dengan apa yang Tuhan buat, kan? Maka ini pakai anak ini, apapun kasih kecil, oke, nggak kasih pun oke. Dikasih banyak kita bonus kan, berlipat ya. Seperti Ayub, saya selalu belajar dari Ayub. Ayub itu belum mendapat suatu musibah, dia sudah orang terkaya di daerah itu, paling kaya dan kaya raya. Namun dia ambil semua kekayaan itu, ya kan? Tinggal nyawanya aja nggak diambil, karena Tuhan bilang jangan ambil nyawanya, kan? Jangan ambil istrinya pun sampai menghujat dia, teman-teman, sahabat-sahabat apa pun sampai cara pengertian dengan dia, hartanya, anaknya semua. Tapi dia tetap bisa bertahan dalam hal seperti itu. Apa dia bilang? Kalau Tuhan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi. Masa kita diberi saja mau, diambil nggak mau kan? Enggak. Siapa kita kan? Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ketika Tuhan memberi, puji Tuhan, tidak diberi pun puji Tuhan. Akhirnya apa? Ayub 2 kali lipat dari harta sebelumnya. Ya kan? Itu ending dari Ayub kan? 2 kali lipat dari harta kekayaannya diberikan Tuhan. Wow. Apa lagi? Jadi saya alami sejak saya kerja di Sibolga ini dari nol ya. Inilah maka saya prinsip kita bersyukur. Makanya sampai mertua saya pun, istri saya heran orang itu. Ini cuma segitu ya gajimu. Sok-sokan kamu beli ini, mau beli itu, mau ini kan, dari mana uangmu? Saya ada dari Tuhan lah. Mau dari mana? Itu kan. Jadi apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Nah akhirnya menular ke istri kita kan, menular dari mental tadi yang tidak bersyukur, mental miskin jadi berubah jadi mental kaya. Jadi anak-anak kita pun jadi ikut, Pak aku orang kaya Pak,
aku orang hebat, aku orang sukses, daripada kasih anak-anak kan. Dan apa yang mereka sampaikan itu akan terjadi. Nah itu sudah di iman mereka. Jadi itu mas, bersyukurlah dalam segala hal. Oke. Kalau saya berpendapat juga seperti ini. Ini kan perjalanan bangsa Israel dari dari tanah Mesir ya menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang boleh susu dan minyak. Nah, air bertumpah. Jadi kalau kita lihat di situ yang ditemukan mereka adalah kegagalan, tidak mencapai apa yang dimaksud, apa tujuan semula gitu. Nah kalau lihat mereka tidak sampai kepada tujuan yang semula, mereka gagalnya di tengah jalan. Nah itulah yang sebenarnya 5 kegagalan mereka, 5 perbuatan yang menjadikan mereka jatuh itu, yang menjadikan mereka tidak bisa mencapai janji Tuhan. Nah artinya begini, itu dosa itu kalau kata 1 Korintus 10 ya, nah dia katakan begini, ini adalah menjadi sebuah peringatan bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Kenapa? Hidup ini adalah perjalanan kepada kekekalan. Artinya kalau kata sakit Jawa begini, ngapain juga kita berpikir, toh juga nanti di dunia ini kita katanya. Karena ada firman Tuhan berkata bahwa bahagialah orang yang itu ya, karena mereka yang akan memiliki bumi katanya. Iya kan, yang sabar ya katanya ya. Karena mereka akan memiliki bumi katanya. Nah, jadi mereka berkata begitu. Nah, tapi kalau saya lihat di ayat itu berbicara tentang perjalanan hidup manusia dalam hidup ini. Nah, bagaimana seseorang itu tidak menjadi gagal untuk mencapai kekekalan yang Allah maksud. Karena kalau salah satu kita hidup di dalam itu, kita harus ingat bangsa Israel matinya di situ. Nah, bangsa Israel matinya karena dosa yang ini, Artinya kalau hidup itu di dalam hidup kita, maka kita juga bisa mati di dalam seperti keadaan mereka. Kita mati gitu loh. Artinya tidak akan pernah mencapai janji yang dikatakan oleh Allah itu. Hebat loh janji itu. Aku akan membawa kepada suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi untuk mencapai itu adalah perjalanan. Sama teman-teman kita, Tuhan menjanjikan bahwa hidup ini, bahwa tempat tinggal kita bukan dunia ini tapi surga gitu loh. Tapi kita bisa tidak mencapai itu, kenapa? Karena hidup itu ada 5 kegagalan ini hidup di dalam hidup kita. Nah, yang menjadikan kita bisa juga mati sama seperti orang Israel ini. Sekali mati bukan sedikit. Nah, artinya yang saya maksud begini, saya punya pandangan, kalau kita hidup adalah hidup itu berharga. Kalau kita hidup 1 menit, 1 detik daripada kehidupan itu adalah apa? Adalah sebuah kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu menurut saya. Artinya begini, untuk menghilangkan semua apa ini, kalau yang namanya masalah itu Pak, seperti yang Mamnya tadi, itu semua orang masalah. Sebenarnya siapa orang yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah dalam hidupnya. Pasti semua. Nah, apa itu seperti Bang Melani? Sebenarnya kalau orang lain berpandangan dengan Bapak juga orang dia begini. Bapak saya udah hebat loh. Iya. Tapi Bapak punya masalah dalam diri Bapak. Bapak belum puas dengan apa yang dilihat orang kan itu. Nah, kemudian apa? Artinya saya lebih begini, setiap orang punya masalah. Tapi satu hal, bagaimana kita bisa mengalahkan itu dan tidak hidup di dalam hidup kita adalah begini. Kita harus punya prinsip. Setiap detik kehidupan itu adalah ada gunanya, ada gunanya, dan gunanya apa? Untuk melayani Tuhan itu aja. Itulah kalau menurut saya ya. Nah, sehingga apa? Kita tidak hidup lagi dengan hal yang seperti itu. Ini hidup melayani Tuhan. Kalau hidup 1 menit lagi melayani Tuhan, selesai. Diberkati lagi melayani Tuhan, itu aja. Nah itulah dari saya. Kalau misalnya apa yang terbaik bagi saya tadi, terus saya itu orang musuh. Apalagi kalau temanku nggak ngerti kerajaan Allah, visi dengan paling bersungguh yang ngomong ya, kalau dan itu saya begitu kesal. Kalau saya nggak ngerti timbul begitu, jadi bersungguhan. Apalagi kalau misalnya pelayanan itu misalnya ada hal-hal yang
agak kurang parah. Jadi langsung lah dia. Ini tadi tidak ikut cari kepada enggak berkati aku gitu kan, itu persumutan gitu, jujur aja. Ada yang kurang pas gitu Pak ya. Mendingan tadi nggak usah aku cari, nggak ada berkati kan begitu. Terus sekali gitu kalau saya lihat ini, karena mungkin begini, apa namanya, dia karena sekali setelah makan makanannya agak Tuhannya gimana, terus muncul yang di bawah itu kan, yang di bawah makan minum yang bisa kita makan kan, jadi gila gitu. Jadi itu yang persumutan, jujur aja, seringkali aku berdosa di situ. Di situ aku seringkali berdosa di situ. Ya, bukannya diberkatinya aku, bukannya enak aku rasakan, bukannya aku maunya aku dengarnya, wah barulah semangat dan tipu itu baru itu ya kan, kan. Tapi kalau yang itu saya kan, ya seringkali saya berdosa di situ. Seringkali saya berdosa di situ, ya nggak tahu, mungkin barangkali itu juga salah satu dosa yang harus karena saya lihat begini Pak, di ayat ini kan, apa namanya itu, seharusnya kalau saya kan 40 hari ya seharusnya. Jadi akhirnya malah jadi 40 tahun. Kenapa? Ini kan bicara masalah respon. Artinya respon kita. Gitu? Jadi kenapa mereka nggak bisa masuk? Ya karena respon mereka terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan lambat, tidak maksimal. Makanya tadi ini kan firmannya bukan maksimal. Bagaimana supaya maksimal? Yaitu jawaban yang 5 itu apa tadi? Apalagi kesumutan, apalagi coba Tuhan itu ya, itu yang harus dijaga supaya responnya seharusnya kita bisa 40 hari, seharusnya kita bisa 40 hari cepat bisa sesuai dengan ini ya. Tapi memang kalau dihitung jalan dari itu memang pasti 40 hari karena harus jalan sungai sekarang keluar seharusnya. Tapi gara-gara itu tadi, tapi sebenarnya bukan Tuhan yang salah di situ. Mungkin bangsa Israel sebenarnya yang ini, dan Tuhan juga izinkan akhirnya bertahun-tahun saja dulu. Artinya seperti orang nggak punya misi, visi, nggak punya goal. Bertahun-tahun saja sebenarnya itu kerajaan. Ibarat orang main bola nggak punya gol ya. Kerja saya dulu, saya di waktu itu begitu, kami nggak punya gol dulu, gawang. Jadi kerja Tuhan usaha kemarin itu nggak ada gol gitu. Akhirnya kita nonton saja nggak ada tujuan. Nah, mungkin dengan ini sebagai peringatan buat kita ya, kita berada di situ. Tapi ya sejujurnya apa saya berdua, aku bersemutan saya dan dari kamu bersemutan saya. Mereka seperti itulah. Oke, kita bisa selesai. Biar ada ibu-ibu. Iya. Dari 5 dosa tadi ada satu yang kita yang kita sering atau berbagi, yaitu tentang persumutan. Terus yang ketiga, komitmen apa yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita hanya membahas satu tadi, yaitu persumutan. Nah, yaitu mulai hari ini bersyukur. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita bersyukur, berarti kita ada di dalam kedaulatan Allah, mempercayai Allah sepenuhnya yang berkuasa dalam hidup kita. Kalau tadi katakan ada mujizat di dalam bersyukur. Bersyukur. Iya. Dia udah pasti ya. Lari itu ya. Udah pasti ya. Iya. Enggak ada dicipta. Ya, dalam bersyukur ada mujizat ya. Nanti pengkhotbah banyak lagi nanti diuraikan itu kan, bagaimana contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang bersyukur di dalam kehidupannya. Dan juga bersyukur membuat kita menjadi bersemangat, bersukacita, menghilangkan keputusasaan, dan melihat rencana Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Jadi dengan bersyukur energi negatif itu akan berubah jadi positif. Nah, ketika dia positif itu kalau bergerak jadi plus semua kan. Tadinya minus, bersyukur berubah dia ke 0, terus. Nah, akhirnya berlipat ganda. Power, semangat. Jadi sering itu ya,
terakhir ini, seringkali kalau kita bersungut-sungut itu tidak ada daya tampungnya itu di dalam diri kita. Ya, sama seperti apa? Sudah penuh di rumah itu barang, tapi ada barang yang baru lagi dimasukkan. Nah, padahal tidak ada tempatnya di situ. Nah, itulah tadi persungutan, kekhawatiran, putus asa, itu tidak ada tempatnya dalam tubuh kita. Tapi dipaksa masuk, jebol lah. Makanya orang-orang yang bersungut-sungut itu lebih cepat tua itu. Nah, tapi ya boros ya. Karena gimana? Dijebol gitulah. Dirusak sel-sel yang lain. Nah, tapi bersyukur itu ada tempatnya. Nah, ada penampungannya itu. Nah, akhirnya apa terjadi? Orang-orang yang bersyukur, wajahnya berseri-seri, kan gitu. Semangatnya terus. Itu dia. Jadi awet muda. Oke. Jadi tanpa apapun, tanpa pergi cuci muka, facial, dia pasang kan, wis, segar dia. Karena apa? Karena bersyukur. Walaupun banting tulang, kalau tidak omik jam 3 paginya dia tidur karena datang gas. Tapi tetap segar karena bersyukur, karena untungnya pun lumayan. Kalau Pak Omik sampai dulu waktu itu kalau begitu jam 3 dia tidur, bangunnya jam berapa? Disebabkan juga ya, jangan sampai drop ya kan. Dan juga ya, saya bangunkan dia, besok kita pelayanannya, aku bilang sama dia, wah siap mam katanya, jam mama jam 7 udah siap mandi dia. Berarti berapa jam dia tidurnya? Karena kenapa? Bersyukur. Wah masuk gas 150, 4.000 per tahun berapa? Nggak masuk itu kan repot juga. Jadi itu apa aja kontribusinya kan untuk diri kita. Nah jadi selalu ada pengharapan. Oke, gitu aja. Sekarang kita gimana? Kita saling mendoakan atau satu orang aja pimpin kita berdoa? Satu aja ya. Oh iya. Oke. Ada yang perlu didoakan? Kalau dari saya kita doakanlah untuk apa? Saya sudah tahu dua bapak ini supaya jangan ada lagi badai. Oke, ada lagi yang lain? Sip. Oke. Baik, kalau nggak ada sekaligus setelah ibadah besok hari didoakan supaya semakin lebih baik. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan saja. Bapa di surga, pada malam hari kami bersyukur kami mendapat pencerahan bagaimana supaya kami semakin maksimal. Malam hari kami Tuhan banyak berbicara tentang persungutan yang tanpa sadar sering keluar dari diri kami. Kami tidak terima akan keadaan yang kami hadapi. Kami tidak terima melihat situasi yang sedang digumulkan orang lain. Kami tidak terima terkadang melihat kekurangan orang lain. Tuhan tolong kami untuk bisa melihat bahwa Allah sedang mengerjakan yang tidak terpikirkan oleh kami. Dan kami yakin Tuhan apa yang kau kerjakan itu yang terbaik. Ampuni kami Tuhan kalau persungutan sering kami kerjakan dan kami tetap sadar kami sedang menunjukkan kebolehan kami lebih dari Tuhan. Tuhan, biar pada malam hari ini Tuhan sadarkan kami. Kami mau bersyukur, kami percaya Tuhan, dalam kami bersyukur kami sedang berada dalam pemeliharaan Tuhan. Luar biasa Engkau bagi kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami semakin belajar untuk semakin maksimal dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam apa yang Tuhan percayakan dalam diri kami. Tuhan, kami berdoa buat pembangunan rumah ibadah yang sudah dari 5 tahun kami doakan terus Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami melihat bahwa Allah tidak pernah berhenti. Tuhan, kami berharap kepada Tuhan. Kami melihat rencana itu digenapi ya Tuhan. Bukakan jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan bekerja Tuhan Yesus menyatakan bagaimana supaya pembangunan satu rumah ibadah ini bisa dilakukan di Mela Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan, menjamah orang-orang yang Tuhan bisa gerakkan hati mereka Tuhan Yesus, supaya tanah di mana kami bisa membangun itu bisa terrealisasi Tuhan Yesus, dan kami bisa bersama-sama bekerja untuk bagaimana supaya pembangunan rumah ini bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menjamah orang-orang yang bekerja bagaimana supaya ini bisa terrealisasi. Tuhan yang menggerakkan orang-orang yang mendukung bagaimana pembangunan rumah ibadah ini bisa terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Allah tidak tinggal diam. Kami percaya Allah sampai hari ini akan bekerja, dan Tuhan akan membuat kami tercengang-cengang melihat cara kerja yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak di tempat ini Tuhan, buat apa yang menjadi
pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan Allah mengerti lebih daripada apa yang kami pahami. Tuhan Yesus, Tuhan bisa memahami apa yang menjadi kendala dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka, dan kami percaya Tuhan juga punya solusi dalam mereka menghadapi pergumulan. Tuhan, terima kasih buat rumah ini di mana kami bisa bersekutu pada malam hari ini. Tuhan memberkati keluarga di rumah ini, Tuhan memberkati rumah ini, orang-orang yang keluar masuk dari tempat ini bisa merasakan ada Tuhan di rumah. Amin. Pujilah Tuhan, berkati pekerjaan mereka, biar Tuhan pertumbuhan iman mereka semakin Tuhan menolong ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan pertumbuhan dalam diri setiap orang. Kami juga berdoa buat saudara kami Dedi yang akan berencana untuk masuk kepada tahap pernikahan. Tuhan yang menolong buat perencanaan dia, Tuhan yang memberkati dan Tuhan membukakan jalan Tuhan, sehingga dalam sepanjang proses dari rencana dia masuk ke rumah tangga, Tuhan biar campur tangan Allah luar biasa. Dan Tuhan Yesus, kami akan melihat bahwa dia akan bersiap mau Tuhan pakai menjadi imam di tengah keluarga yang Tuhan percayakan baginya. Biar kebenaran firman Tuhan yang dia tahu selama ini, yang dia pelajari, yang dia hidupi, dia belajar untuk menerapkannya dalam keluarga yang Tuhan akan persiapkan baginya. Kami juga berdoa buat Bapak Lase, Tuhan, setiap pergumulan di Bapak ini Tuhan berlihat Tuhan Yesus, apa yang dia cuma terus kerjakan Tuhan, bagaimana Bapak ini berusaha supaya keluarganya sejahtera, bagaimana supaya perekonomian keluarganya semakin meningkat. Tuhan menolong Bapak ini Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati usahanya, Tuhan yang membukakan jalan Tuhan, sehingga bagan-bagan yang dia buka, yang dia buat itu bisa menghasilkan dengan berlimpah Allah. Kami percaya Allah membuat berkatmu berbeda dari Bapak ini Tuhan, karena Bapak ini belajar semakin maksimal dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang berkumpul di tempat ini. Kami percaya Allah bersama dengan kami untuk menolong kami semakin maksimal. Terpujilah Tuhan, dan kami akan melakukan pertemuan pria dalam 2 minggu ke depan. Tuhan juga yang menggerakkan pria-pria untuk bersama-sama dengan kami nantinya. Tuhan, semakin banyak kami yang mau bersama-sama saling melengkapi, saling menguatkan menjadi pria-pria yang bertumbuh. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita kumpulkan investasi kita untuk masuk ke rencana kita kayak kasuri benar ya. Untuk minggu depan Pak Bernard ya tinggal di tahun bukan yang paling materi ya, ada kajian orang-orangnya Ada ini. Ada dari sedia. dari sini ya kan Siapa itu spesial? dari siap kan Spesial itu. spesial Wah, ayo hai. Karena pertemuan perdana itu kalian pertama kali. Karena kami banyak sekali sharingnya. program masa depan. Banyak apa ya? Banyak debatnya. Tapi kalau Ya, tapi bagus sekali nih teknologi ini. Masalah mau tukar kulingnya nomor 2 deh. Ini berat.